Kota Tangerang, Ayo! Banten, Coba! PKKP kelas 4. Bye 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 bye. Langkah kita maju. Kelas 00 MK Banten penuh semangat, menggapai mimpi bersama kita kuat. Rancangan setiap guru dalam menggunakan atau metode-metode dalam pembentukan model pembelajaran seperti itu. Untuk penerapannya sendiri, petunjuk praktis dalam menerapkan model pendidikan gerak itu membentuk rutinitas pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan, dari pemanasan, cek denyut nadi, fokus pembelajaran, ya terus fokus pembelajaran, terus seperti biasa rutinitas yang kita lakukan setiap menit ditutup. Nah, dalam pemanasan itu kan ada pengenalan lagi materi-materi yang sebelumnya, ditutup, ada refleksi dan sebagainya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Lompat jauh ya. Kita di sana sudah ada lompat jauh bak pasir. Jadi tujuan kita belajar lompat jauh bukan terjauhnya, tapi kita melihat dari tekniknya. Mulai dari awalan, tolakan, udaranya juga ya, dan terakhir jadi bukan ada tujuan terjauhnya ya. Kita start bebas saja menggunakan awalan, terserah, tidak ada apa-apa. Kita lompat di sana. Oke? Sampai di sini nanti kita akan mempraktekkan satu-satu, mulai dari 3 langkah dulu. 3 langkah awalannya, baru seterusnya nanti setelah 3 langkah kita sudah lakukan, kita menggunakan awalan bebas, mau 10 meter, 5 meter, dan seterusnya. Oke, sekarang kita buat satu banjar ini. Bapak dicontohin dulu Pak ya? Boleh? Banjar dulu silakan, saya akan memberikan contoh. Contohnya 5 kali Pak. Waduh! Oke, yang perhatikan gerakan pertama. Kita tidak usah cepat-cepat 3 langkah ya, mulai dari sini kita bisa coba untuk pemula bisa 3 langkah. 1, 2, 3 ya, awalannya bebas, bisa kaki kanan sama seperti tolakan. Tolakan adalah kaki terkuat, bukan kaki kanan dan kaki kiri, tapi kaki terkuat kalian masing-masing. Kalau dua-duanya itu bukan pendaratan. Bye 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 bye, ayo terus melangkah. Bye 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 bye, bersama kita teguh. Kompetensi guru kita tingkatkan, Penjaskes bersinar, masa depan gemilang. Kita maju ke depan, mengajar dengan hati, membawa harapan. Di bawah langit Banten, kita terus berkarya, kompetensi meningkat, pencipta generasi juara. Bye 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 bye, ayo terus melangkah. Bye 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 bye, bersama kita teguh. Kompetensi guru kita tingkatkan, Penjaskes bersinar. Latihannya sendiri kan. Kalau yang ini berarti memang mereka pure bikin sendiri. Iya. Aturannya kan mungkin bedanya bagus. Iya. Sama satu lagi apa belajar mandiri? Belajar mandiri siapa? Nah. Ayo terus melangkah. Bye 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 bye, bersama kita teguh. Kompetensi guru kita tingkatkan, Penjaskes. Kami perhatikan. Apabila saya sampaikan hitam, seperti hitam, berarti hitam lari, hijau mengejar. Apabila saya bilang hijau, hijau yang lari, hitam yang mengejar. Lari. Are you ready? Ready! Yes, I'm ready. Siap. Siap. Hijau. Salah yang ketiga, apabila saya sebut hijau, hijau yang lari, hitam.
Peningkatan kompetensi guru penjaskes bersatu, Kota Tangerang langkah kita maju. Kelas 004 Banten penuh semangat, menggapai mimpi bersama kita kuat. Bye 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 bye, ayo terus melangkah. Bye 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 bye. Peningkatan kompetensi guru penjaskes bersatu, Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi sebagai peserta dari diseminasi kegiatan PKG PJOK 2024. Alhamdulillah selama ini mengikuti kegiatan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pendukung baik dari PGP Banten dan terkait maupun fasilitator-fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini, peserta yang ikut serta juga sharing ilmu di dalam kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tingkatkan penjaskes bersinar masa. Kegiatan ini saya pikir sangat bermanfaat bagi kita sebagai tenaga pengajar, apalagi di diseminasi ini adalah yang pertama bagi guru PJOK, program dari PGP Banten. PGP Banten ini adalah program pertama yang diterapkan di guru PJOK. Jadi ini sangat luar biasa, merefresh ilmu kita yang selama ini kadang-kadang kita mengajar dengan zona nyaman, seperti yang sudah diterapkan ilmu warisan dari yang sudah. Tapi dengan adanya kegiatan ini, ya alhamdulillah kita bisa membuka pola pikir kita ke arah yang lebih baik. Kompetensi guru kita tingkatkan. Dengan kegiatan diseminasi PJOK ini 2024 ini, kita bisa menerapkan, kita bisa merubah kegiatan, merubah pola ngajar kita yang selama ini lebih cenderung kita yang mengatur, kita yang menjadi komando. Kita bisa menerapkan bagaimana sekarang menitikberatkan ke peserta didik, membuka gaya-gaya mengajar kita yang selama ini kita lakukan, menambah wawasan-wawasan yang sharing dari tingkat fase A ke sampai ke fase F, bertukar pikiran dengan rekan-rekan peserta yang lain, termasuk dengan fasilitator yang membuka wawasan yang akan dan bisa berubah cara mengajar kita lebih tepat sasaran, lebih mengarah ke karakter-karakter peserta didik yang kita ajar. Ke depan mengajar dengan hati, membawa. Untuk mengimplementasikan kegiatan ini, alhamdulillah fasilitator menjelaskan secara detail. Kita juga bisa sharing dalam kegiatan tatap muka ini. Kegiatan tatap muka ini kita sharing dari fase A ke fase F yang notabene peserta didiknya berbeda-beda, dari yang kelas bawah sampai ke tingkat menengah. Kita bisa sharing dari bagaimana cara kita mengajar, bagaimana penerapan ilmu gerak, kebugaran untuk mencoba melakukan mendorong siswa beraktivitas untuk peningkatan kebugaran, sampai terakhir bagaimana cara siswa-siswi kita memanage kegiatan atau sebuah pertandingan sampai bisa mendapatkan hasil yang maksimal terhadap anak-anak didik kita. Ya, alhamdulillah semua kita bisa sharing, kita mendapatkan ilmu baru, kita refresh lagi ilmu-ilmu yang telah lama kita dapatkan tapi lupa atau hilang dengan zona nyaman kita yang enak mengajar seperti biasa aja. Tapi dengan adanya program ini, program diseminasi PKG PJOK 2024 ini, kita bisa membuka wawasan baru, membuka pengetahuan
pengalaman baru, tambahan untuk peserta didik kita ke depannya bisa lebih baik, bisa mengikuti bakat minat yang ada di anak didik kita. Terima kasih. Di bawah langit Banten, kita terus berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu Guru. Saya akan mempresentasikan terkait rancangan belajar berbasis project. Di sini ada satu ide. Ide itu muncul karena berbagai macam masalah yang timbul di peserta didik. Di sini nama program yang saya cetuskan adalah ProCitra ya. Program Cita Permainan Tradisional. Oke. Di sini dari gambarnya dari slide pertama sudah kita ketahui apa nanti yang akan coba kita bayar. Untuk next, ProCitra Program Cita Permainan Tradisional. Di sini menumbuhkan keterampilan gerak dan interaksi sosial anak dengan permainan rakyat yang menyenangkan melalui program Cita Permainan Tradisional. Untuk ProCitra sendiri adalah program co-kurikuler yang dilatar belakangi itu ya. Dari kebiasaan anak-anak yang cenderung menyukai game online, seperti kita tahu sendiri ya, dunia sekarang aktivitas geraknya peserta itu semakin kurang karena fokus pada permainan game online. Jadi, tadi cenderung menyukai game online yang berdampak pada kurang bersosialisasinya peserta didik terhadap lingkungan sehingga anak cenderung individual. Program Citra diharapkan mampu mengalihkan permainan anak dari game online, dari tadinya game online ke permainan tradisional, sehingga anak-anak akan aktif bermain dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah itu ini latar belakangnya. Latar belakang itu yang pertama permainan tradisional itu hampir punah ya, mungkin bukan hampir punah, hampir hilang di benak anak-anak sekarang. Setelah itu permainan tradisional sudah tidak diminati karena beralih dari tradisional ke modern, jadi cenderung mereka sudah lupa merubah karakter. Game online itu merubah karakter yang dulunya suka permainan tradisional dengan konsep gerak atau berlari. Dengan adanya game online, anak cenderung tidak mau bergerak, hanya fokus ke HP mereka dan pada dasarnya mereka diam di tempat. Setelah itu tujuan program ini mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui aktivitas olahraga. Yang kedua, melestarikan kembali budaya permainan tradisional yang hampir punah, mengurangi kecanduan siswa akan HP atau game online. Ada pertanyaan terkait pemaparan dari saya terkait program ProCitra Cita Permainan Tradisional. Silakan Boy. Ya, terima kasih Pak James. Saya ingin menanyakan tentang di sini kan mengenai permainan tradisional. Bagaimana caranya agar siswa yang secara fisik tidak memungkinkan untuk memainkan permainan ini. Di sini kan ada enggrang ya, bakyak gitu ya. Nah, bagaimana pula caranya atau solusinya agar siswa ini tertarik, ada motivasi untuk memainkan permainan tradisional ini? Ya, syukur alhamdulillah semua permainan ini mereka meminati gitu. Setidaknya ada salah satu atau dua permainan tradisional yang mereka inginkan untuk dimainkan gitu. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk ini bagaimana caranya kita mengalihkan, bukan serta-merta kita harus mengikutkan semua program ini. Tapi contohnya mungkin dari beberapa siswa mungkin ada yang merasa fisiknya kayaknya aku nggak bisa di beberapa item lomba tersebut atau mungkin beberapa olahraga tersebut. Nah, di sini kan kita pertama kita sampaikan dulu bahwa semua siswa itu pasti bisa melakukannya. Setelah itu contohnya kalau ada yang kelebihan beban berat, setelah itu kita tanamkan ke dia bahwa dia itu penting.
contohnya di olahraga tarik tambang, pasti dia punya manfaat yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dipaparkan oleh Pak James, ini kan kegiatannya kurikuler ya Pak James ya. Berarti terintegrasi dalam pembelajaran. Ya. Ini kan permainan tradisional ya. Berarti kan untuk di kelas itu kan sudah ada capaian pembelajarannya masing-masing ya. Dan ini otomatis masuk ke dalam pembelajaran PJOK di kegiatan ekstrakurikuler saja. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak James. Sebenarnya untuk permainan tradisional ini tidak harus serta-merta disuruhkan di pelajaran. Sebenarnya kita sebelum mulai belajar kan ada namanya games ya. Diselipkan di situ aja sebenarnya bisa. Mungkin dia secara berkelompok tapi menggunakan metode permainan tradisional seperti tidak harus pure dari awal sampai tradisional, tapi tanpa kita sadari bahwa ada catatan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi boleh diselipkan di antara ice breaking boleh, pada saat mungkin evaluasi akhir boleh juga game schedule seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih. Meningkatkan kompetensi, gunakan Jaskes bersatu, kekatan dan langkah kita maju. Kelas 00 MK, Banten penuh semangat, menggapai mimpi bersama kita kuat. Bye bye bye.